Anda yang mengklaim. Ya, Bapak Ibu, mari kita dengarkan omongannya. Lihat satu orang tokoh gereja abad pertengahan, dan tokoh gereja abad pertengahan ini sebetulnya bukan hanya milik Katolik Roma, bukan. Dia juga milik Protestan, karena waktu itu Katolik Roma dengan Protestan itu belum pecah ya, belum ada reformasi. Tapi memang sering Katolik Roma yang mengklaim tokoh ini sebagai tokohnya ya, padahal reformator juga merujuk kepada tokoh-tokoh abad pertengahan ya, Calvin, Luther ya, dan sebetulnya tokoh-tokoh abad pertengahan itu ada banyak yang bersesuaian dengan reformasi dalam aspek-aspek tertentu pengajaran mereka. Ya, dan ini satu kekeliruan besar ya. Seperti Agustinus misalnya ya. Agustinus itu diklaim oleh siapa? Katolik Roma mengklaim itu Bapak Gereja Katolik Roma. Tapi Protestan juga mengklaim Agustinus ya. Bahkan ajaran Yohanes Calvin, sang reformator itu, dan juga termasuk Luther ya, itu sangat-sangat bersesuaian dengan ajaran Agustinus. Ya, jadi saya merujuk kepada satu orang teolog abad pertengahan yang sebetulnya Protestan pun bisa klaim dia ya sebagai tokohnya Protestan juga ya, karena belum pecah waktu itu. Cuma dari pengajarannya ini dia memang nanti lebih cocok dipakai oleh Katolik Roma dan Protestan tidak pakai itu. Nah, siapa dia ini tokoh ini? Namanya Thomas Aquinas ya. Mungkin namanya bagi sebagian saudara tidak asing lagi ya. Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas ini menafsirkan istilah turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke neraka itu sebagai betul-betul tubuh Kristus itu turun ke kuburan. Ya, saudara ingat tadi ya, arti daripada Sheol atau Hades apa? Kalau menunjuk lokasi bisa berarti kuburan. Ya, tapi juga bisa berarti apa? Neraka. Nah, maka menurut Thomas Aquinas itu di pengakuan iman Rasul yang menyatakan turun ke neraka, itu maksudnya bahwa tubuh Tuhan Yesus betul-betul itu masuk ke kuburan dan bahwa jiwanya, yaitu jiwa kemanusiaannya, ya, itu benar-benar ke neraka, ke Sheol. Ya. Tetapi neraka yang dimaksud oleh Thomas Aquinas ini adalah limbus patrum. Nah, saya perlu jelaskan ini ya, saudara ya. Yang kayak gini-gini saudara nggak dapati di itu. Di orang-orang YouTuber yang mendadak jadi teolog ya. Teolog abal-abal ya. Nah, menurut Thomas Aquinas itu masuk ke limbus patrum. Limbus patrum ini istilah yang digunakan oleh Gereja Katolik Roma. Ya. Menurut Gereja Katolik Roma, orang-orang beriman itu kalau meninggal nggak langsung masuk surga. Orang beriman perjanjian lama, ya, orang percaya perjanjian lama seperti Abraham misalnya, itu kalau mati masuk ke limbus patrum. Ya, limbus patrum itu tempatnya orang-orang mati yang percaya dalam perjanjian lama. Limbus patrum. Kedua, ada yang namanya limbus infatum. Limbus infatum, saudara tahu infatum ya? Ya, infant. Itu dalam bahasa Inggris ada infant, itu bayi ya. Anak kecil, bayi ya. Jadi limbus infatum itu adalah tempat bayi-bayi yang meninggal. Nah, tempat bayi-bayi yang meninggal ini adalah limbus infatum, di mana dalam limbus infatum ini mereka tidak merasakan penderitaan. Juga tidak merasakan sukacita sorgawi. Tidak. Ya, walaupun demikian mereka punya persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Itu bayi-bayi yang meninggal yang ditempatkan di limbus infatum.
Nah, limbus inflatum ini satu tempat perbatasan antara neraka dan sorga. Di situ ada limbus inflatum. Nah, disitulah tempat bayi-bayi yang meninggal, ya. Menurut Gereja Katolik Roma, ya, itu limbus inflatum, ya. Lalu ada purgatori. Nah, purgatori ini adalah untuk orang-orang percaya yang banyak dosanya atau yang ada dosanya, masuk ke sana disucikan dulu. Dicuci dulu di purgatori sampai batas waktu tertentu. Ketika mereka sudah disucikan, baru mereka menuju ke sorga. Ya, jadi saudara ingat Johann Tetzel di Jerman waktu menjual surat penghapusan siksa, itu dia menjanjikan kepada orang-orang, ketika kamu membeli surat penghapusan siksa ini, ya, begitu koin-koin alat pembelian surat penghapusan siksa ini masuk ke kotak atau kantong, ya, di mana koin-koin itu dikumpulkan, maka roh-roh atau jiwa-jiwa saudara-saudaramu, ya, di mana kamu membeli surat penghapusan siksa ini, begitu koin-koin itu berbunyi, mereka akan melompat ke surga. Ya. Jadi yang dimaksud di situ adalah apa? Purgatori. Nah, Pak Pendeta Muriwali, kalian kan sola scriptura nih. Saya tuh selalu mempertanyakan sola scriptura kalian ini. Kenapa sekarang ini kalian lebih sering mengambil tulisan Bapak Gereja? Kenapa tidak sola scriptura? Apakah sudah dipensiunkan sola scripturanya atau bagaimana? Begini Bapak Ibu, dari pernyataannya pertama, itu seolah-olah Katolik mengklaim tokohnya sendiri. Ini kelucuan yang benar-benar lucu. Kenapa? Thomas Aquinas, Agustinus itu imam Katolik. Untuk apa Katolik mengklaim sebagai bapak gerejanya? Memang itu adalah orangnya sendiri, orang Katolik sendiri kok. Ngapain Anda buat pernyataan semacam itu, Pendeta Muriwali? Saya tanya pada Anda, emangnya mereka itu imamnya gereja Anda? Imamnya Calvinis? Pendetanya Calvinis? Bukan kan? Nyata-nyatanya Thomas Aquinas, Agustinus adalah imam Katolik. Bagaimana kami mengklaim imam kami? Ya sama aja, Anda justru yang mengklaim. Jadi ada kelucuan di pernyataan Anda. Saya mempertanyakan bagaimana Anda menggunakan salah satu argumentasi demikian. Ya, itu imam Katolik. Jadi nggak perlu kami klaim. Ajarannya ajaran Katolik, nggak perlu kami klaim. Anda yang mengklaim. Kalau memang Anda mengakui ajaran Thomas Aquinas, tadi Anda menyebut limbo. Tentang limbo tadi Anda menyebut ada dua. Limbo yang berguna untuk orang-orang percaya dalam perjanjian lama. Dan yang kedua adalah untuk bayi-bayi yang meninggal. Dan Anda singgung soal purgatorium. Dan kemudian Anda menyinggung soal surat. Inilah sejarah yang terus dipelintir bahwa ada surat. Sampai sekarang saya belum menemukan fragmen surat pengampunan dosa yang kalian tuduhkan terhadap Katolik. Karena surat itu tidak ada. Hanya omong kosong karangan kalian sendiri itu yang mengatakan itu surat. Ya. Tidak ada itu surat. Nanti saya buktikan pada Anda bahwa tidak ada surat. Sekarang kita masuk Bapak Ibu kepada kita tanggapi satu-satu omongan Pak Pendeta Doktor ini, ya. Oke. Saya tanggapi dulu bagian pernyataannya yang pertama. Pendeta Muriwali, Anda harus tahu bahwa omongan Anda di awal itu sangat salah, absurd. Bagaimana Katolik mengklaim yang dia punya sendiri kok?
Ibaratnya itu punya saya sendiri, ngapain saya klaim? Justru Anda yang mengklaim. Yang selanjutnya, Pendeta Muriwali. Di dalam iman rasulinya kalian, itu menyebut alam maut. Dalam iman rasuli Katolik, itu alam penantian. Apa perbedaannya? Alam maut itu tadi sudah Anda jelaskan, cuman agak sedikit ngaur-ngaur, ya. Alam maut itu disebut Seol. Alam maut itu disebut Seol atau dunia orang mati. Lalu, di mana tempat penantian? Makanya lebih tepat kata-kata itu dalam syahadat itu adalah tempat penantian. Alasannya pertama, di alam maut itu berarti dunia orang mati. Mau orang berdosa, mau orang apapun itu dunia orang mati. Pokoknya semua orang mati berada di Seol. Mengapa Yesus tidak datang ke dunia neraka? Anda mengatakan neraka. Itu bukan neraka, Muriwali. Tidak sama limbo, purgatorium, dan neraka. Tidak sama. Bahkan dunia orang mati itu tidak sama dengan neraka. Bagaimana pengajaran Anda menyamakan dunia orang mati dengan neraka? Kan itu kan keliru banget. Dunia orang mati kan tadi Seol. Neraka ya neraka. Oke? Pada zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kedatangan Kristus, kurang lebih ada 3 tempat sebelum seseorang diadili dan sebelum seseorang diselamatkan oleh kedatangan Kristus. Yang pertama adalah limbo, atau sering dipakai juga kata pangkuan Abraham. Oke Bapak Ibu, sering dipakai pangkuan Abraham. Kemudian ada dunia orang mati, Seol, ada neraka. Nah, umat perjanjian lama yang meninggal dalam keadaan rahmat akan masuk ke pangkuan Abraham atau limbo of Abraham. Atau limbo saja. Mereka akan masuk ke situ. Untuk apa masuk ke situ? Yang masuk ke limbo Abraham atau limbo of Abraham atau yang masuk ke tempat limbo itu sudah pasti diselamatkan. Mereka hanya menanti kedatangan Kristus. Itu mereka sudah pasti selamat. Sementara yang ada di Seol, itu mereka akan menanti pengadilan terakhir. Menanti pengadilan terakhir. Sementara yang ada di limbo, ketika kedatangan Kristus, yang dikatakan turun ke tempat penantian, itu membuka pintu bagi jiwa-jiwa yang berada dalam penjara. Kalau istilah dari Rasul Petrus. Turun ke tempat penantian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berada dalam penjara. Tanda petik di situ. Penjara yang dimaksud itu adalah suatu tempat yang disebut limbo. Nah, yang masuk limbo itu sudah pasti selamat. Tapi yang ada, yang ada di dalam dunia orang mati itu masih membutuhkan pengadilan terakhir. Bisa dikatakan begini, yang ada di dalam limbo itu sudah satu langkah. Sudah satu langkah kepastiannya masuk ke surga. Ya, karena dia meninggal wafat dalam keadaan rahmat. Itu yang kemudian Pendeta Muriwali katakan tadi, bahwa limbo of Abraham itu atau boson, ya pangkuan Abraham itu kan boson ya.
limbo itu kemudian setelah kedatangan Yesus, limbo itu akhirnya tidak ada lagi. Karena orang-orang kudus dalam perjanjian lama yang telah didatangi oleh Kristus itu sudah tidak ada di situ lagi. Sudah diselamatkan. Makanya kita kenal dengan adanya para kudus. Misalnya dalam Yudas 1 ayat 14. Dikatakan bahwa Tuhan akan datang dengan para kudusnya. Artinya apa? Ada para kudus, bisa jadi tokoh-tokoh perjanjian lama yang diselamatkan Kristus ketika dia turun ke tempat penantian itu yang disebut limbo. Nah, setelah kedatangan Kristus, apakah limbo itu masih ada? Dalam gereja Katolik yang kemudian tadi Bapak jelaskan, istilahnya yang berubah. Istilahnya yang berubah, maksudnya sama. Apa namanya? Purgatorium. Purgatorium. Ya. Oke. Nah, saya tidak bahas soal limbo untuk bayi-bayi ya Bapak Ibu ya. Tadi saya lebih membahas limbo untuk tokoh-tokoh perjanjian lama yang ketika kedatangan Kristus mereka diselamatkan dari limbo itu yang disebut sebagai penjara ya, jiwa-jiwa yang terpenjara gitu ya. Lalu mereka diselamatkan, ya tentunya itu termasuk Bapak Abraham di dalamnya dan para nabi-nabi yang lainnya, misalnya juga bapak-bapak bangsa seperti Nuh misalnya. Ya. Nah, ketika kedatangan Kristus, bosom of Abraham, limbo itu hanya berganti namanya dan lebih jelas lagi karena Kristus itu penggenapan perjanjian lama. Tadi Anda mengutip Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menulis buku Summa Theologia. Kemudian saya tidak ke sana, tapi saya masuk ke bagian purgatorium yang tadinya limbo bagi orang-orang perjanjian lama yang hidup dalam keadaan rahmat. Mereka masuk ke sana ketika wafatnya Kristus, dia turun untuk menyelamatkan mereka, kemudian mereka selamat. Nah, setelah kedatangan Kristus, limbo yang tadi disebut itu sudah kosong. Sekarang masa perjanjian baru. Dalam masa perjanjian baru ada ajaran Kristus tentang tempat. Itu nanti yang menjadi landasan Thomas Aquinas yang kemudian menyebut itu purgatorium. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan tampilkan sedikit tentang purgatorium. Karena tadi sudah dibahas, saya akan tampilkan. Begini, purgatorium itu sebenarnya bukan ajarannya Thomas Aquinas, tetapi ajaran kitab suci. Perjanjian baru tentunya, karena apa? Saya katakan tadi, apa yang ada di perjanjian lama tadi yang disebut limbo, setelah penggenapannya di dalam Kristus, Kristus memberikan suatu pengajaran yang memang sama juga dengan limbo itu, tetapi pemaknaannya lebih luas. Pemaknaannya lebih dalam lagi. Namanya saja Kristus adalah penggenapan dan puncak segala wahyu Bapak Ibu. Jadi yang kita ikuti kemudian Kristus dan ajarannya. Nah, ajaran Kristus inilah yang kemudian ya ditafsirkan ya oleh magisterium gereja dalam terang Roh Kudus sehingga ajaran itu adalah ajaran yang benar. Nah, sekarang kita lihat, apakah ada ajaran Kristus mengenai suatu tempat atau tidak ada? Ternyata, Bapak Ibu, ada ajaran Kristus tentang
suatu tempat lain di mana ada pengampunan dosa. Oke, kita flashback ke limbo tadi Bapak Ibu ya. Limbo tadi adalah tempat orang-orang perjanjian lama yang wafat dalam keadaan rahmat. Hanya perlu menunggu penyelamatan dari Kristus. Maka mereka berada di dalam limbo. Setelah kedatangan Kristus, Kristus turun ke tempat limbo itu. Yang dalam Katolik disebut tempat penantian. Bukan neraka, bukan Sheol. Tempat penantian itu yang kemudian dikenal sebagai limbo. Lalu Kristus menyelamatkan mereka. Saya akan menunjukkan ayatnya dulu Bapak Ibu ya. Kalau begitu ya, dalam 2 Petrus ya. Nanti dikira saya hanya bicara omong kosong ya. Sebentar. Jiwa-jiwa yang di penjara ya, sebentar. Saya kata kuncinya saya tahu. Jiwa-jiwa yang dalam penjara. Oke, coba kita buka. Kalau tidak salah ada di 2 Petrus. Oke, baik, kita coba lihat. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya tidak pegang kitab suci soalnya. Petrus, oke sebentar. Oke. Baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau membuka kitab sucinya, ada dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Oke, saya buka saja dulu. Supaya kita coba lihat ya. Nah ini. Baik, saya stop dulu yang ini. Kita lihat dulu ini. Nah, ketika Yesus turun ke tempat penantian, dia mengunjungi orang-orang atau roh atau jiwa-jiwa yang ada dalam penjara. Oke? Roh-roh yang di dalam penjara. Ini bukan penjara dalam arti penjara harafiah, tapi inilah yang disebut sebagai limbo. Mengenai limbo Bapak Ibu, silakan nanti dibuka website katolisitas.org. Ada penjelasan di sana tentang Bosom of Abraham dan juga limbo. Ya. Baik. Nah, disinilah Kristus datang ke tempat penantian itu, bukan di Sheol, tapi ke tempat penantian yaitu limbo, bukan di neraka. Oke? Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Kalau Bapak Ibu baca lengkapnya nanti akan tahu di situ maksudnya adalah bahwa Kristus turun ke tempat penantian. Itulah limbo. Nah, limbo ini berfungsi, keberadaannya ada itu sampai Kristus datang. Karena setelah Kristus datang, ia memberitakan Injil ke sana dan menyelamatkan orang-orang yang ada dalam limbo itu. Karena mereka tadi kan meninggal dalam keadaan rahmat. Jadi mereka hanya membutuhkan penebusan Kristus dan kedatangan Kristus. Maka mereka selamat. Nah sekarang ketika sudah genaplah dalam perjanjian baru yang adalah wujudnya Kristus, maka tempat tadi tetap ada, tetapi pemaknaannya sudah berbeda. Dan juga penjelasan tentang fungsinya itu masih hampir sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Masih hampir sama. Nah, mari kita lihat misalnya Matius 12 ayat 32. Mengenai purgatorium yang disinggung oleh Pendeta Muriwali. Pak Pendeta, tadi saya tag Anda di bagian deskripsi. Adalah suatu kehormatan bagi saya kalau seandainya kemudian Bapak sedang membuka YouTube, kemudian melihat saya live di sini,
boleh masuk ke sini, tidak ada masalah. Saya kelas umat kok, Pak Pendeta. Saya masih orang bodoh, masih perlu belajar lebih banyak. Oke? Mari kita lihat dan analisa apa yang disampaikan Yesus dalam Matius 12 ayat 32. Mengatakan demikian Bapak Ibu. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Sekarang pakai logika terbalik dari kata-kata Bapak Ibu, dari kata-kata ini. Berarti kalau seandainya kita tidak menentang Roh Kudus, berarti kita diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Saya ulangi lagi ya. Kalau kita tidak menentang Roh Kudus, berarti kita diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Pertanyaannya, di mana tempat pengampunan itu? Kalau seandainya kita kan tidak menentang Roh Kudus. Kan Tuhan Yesus mengatakan di sini yang menentang Roh Kudus itu tidak ada pengampunan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. DGS official, PS DGS official itu tidak menentang Roh Kudus. Berarti dia diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Kalau di dunia ini kan tidak ada masalah. Yang menjadi pertanyaan itu, dunia yang akan datang yang ada pengampunan itu di mana? Ya kan? Coba Bapak Ibu pikir sederhana saja. Di mana dong dunia yang akan datang ada pengampunan? Tidak mungkin pengampunan ada di surga, karena semua yang ada di surga adalah orang yang tidak perlu diampuni. Tidak mungkin ada pengampunan di neraka, karena di neraka semua orang yang dihukum. Saya ulangi pelan-pelan Bapak Ibu, ini mudah sekali memahaminya. Tidak mungkin di surga ada pengampunan, karena di surga orang yang tidak perlu diampuni. Yang di neraka, tidak mungkin ada pengampunan, karena mereka orang-orang yang dihukum. Pertanyaannya tempatnya di mana dong kalau gitu? Tempatnya di mana kalau begitu? Banyak Bapak gereja, banyak murid para rasul yang mengajarkan tentang tempat ini. Yang dikenal di dalam gereja Katolik adalah purgatorium. Ingat, purgatorium bukan neraka, purgatorium bukan Seol. Purgatorium adalah suatu kondisi di mana seseorang yang meninggal dalam keadaan rahmat namun memerlukan penyucian seperlunya untuk masuk surga. Karena tidak ada satu iota pun dosa di surga, Bapak Ibu. Dan tidak ada manusia satupun, meskipun ia pengikut Yesus, tidak pernah berbuat dosa. Dalam Ibrani 10 mengatakan Bapak Ibu, kalau kita telah mengenal kebenaran, tetapi kita masih terus berbuat dosa, maka Kristus tidak perlu mati lagi untuk menebus kita. Tetapi kita harus pertanggungjawabkan perbuatan dosa yang kita lakukan setelah kita mengenal kebenaran. Itu bukan kata saya. Ibrani 10 ayat berapa ini? Saya agak lupa sedikit. Coba nanti saya cari Bapak Ibu ya. Saya hanya ingat kata-katanya. Oke, baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi di dunia yang akan datang itu pasti bukan di surga, pasti bukan di neraka, pasti bukan di dunia orang mati. Adanya adalah di purgatorium. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang menolak tentang purgatorium ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa mereka menolak? Oke, saya ganti Bapak Ibu ya. Ini agak burem ya. Agak burem. Mana yang lebih terang nih? Sebentar. Supaya Bapak Ibu tidak sakit mata.
Oke, baik. Saya pakai yang ini saja. Ya, oke Bapak Ibu ya. Jadi pengampunan di dunia yang akan datang, kita sepakat itu bukan di surga, itu bukan di neraka. Ya. Terima kasih Pak Surilaki sudah memberikan bantuan pada saya untuk bahasa-bahasa kitab sucinya ya. Jadi Pak Muriwali tadi kepleset omongan Bapak itu. Itu beda Pak. Hades sama Gehenna itu beda. Ya, Seol atau Hades itu beda sama Gehenna. Seol dalam bahasa Ibrani itu adalah dunia orang mati atau juga disebut Hades. Sementara Gehenna atau Hell itu adalah neraka. Ya, jadi Bapak tadi itu ada kepleset sepertinya ya, keblibet ya, ketika mengucapkan ucapan tentang itu ya. Oke, terima kasih Pak ya sudah memberikan bantuan. Ya, oke, di sini juga ya, because all righteous soul after Easter go to purgatory or heaven. Oke, baik. Nah, maka dalam Katolik Bapak Ibu dikenal dunia yang akan datang di mana ada pengampunan itu sebagai purgatorium. Nah, apakah yang masuk purgatorium itu sudah pasti selamat? Sudah pasti. Karena apa? Mereka adalah orang yang meninggal dalam keadaan rahmat. Hanya memerlukan pemurnian seperlunya agar layak masuk surga. Tadi saya katakan 1 iota pun tidak ada dosa di surga. Jadi nggak mungkin orang yang ada dosanya sedikit pun akan masuk surga. Nah, ini adalah pengertian dari purgatorium itu. Atau di Indonesia dikenal dengan api penyucian. Sebenarnya kalau kita mau terjemahan yang lebih tepat dari kata purification ya. Purification. Purgatorium dari bahasa Latin. Purification kalau terjemahan lurus di Indonesia seharusnya adalah pemurnian. Maka tadi saya sering memakai kata pemurnian Bapak Ibu. Pemurnian karena dari purification. Purgatorium dari bahasa Latin. Oke. Nah, pemurnian seperlunya itu diperlukan oleh orang yang meninggal dalam keadaan rahmat. Jadi api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian.